wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuajahah secara langsung juga, meskipun lewat teknologi, lewat online. Namun insyaallah biniatin solihah, insyaallah keberkahan dari ilmu tetap dapat kita rasakan. Amin. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menguatkan umatnya bukan hanya dengan kata-kata, namun dengan perilaku suri tauladannya yang bertahan hingga sampai sekarang, yang mana semua keteladanan-keteladanan beliau itu begitu turut dengan lisan-lisan ungkapan-ungkapan lisan beliau penuh dengan hikmah, yang mana hikmah ini dilandasi oleh ilmu, dan ilmu inilah yang menjadikan kita tetap terhubung dengan beliau sampai hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini kemarin diminta ya oleh adik-adik untuk menjadi moderator sekaligus mustami ini. Alhamdulillah kita dibersamai di tengah-tengah kita oleh Ustazuna Ustaz Ridwan Hamidi. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau, dan semoga Allah melancarkan segala urusan dan aktivitas yang beliau jalankan. Alhamdulillah Ustaz Ridwan, saya juga rindu, lama tidak bertemu ya. Terakhir bertemu sebelum pandemi ketika ngaji ta'lim dengan anak adik-adik kelas 6. Selamat 10 ya. Iya, nggih Ustaz, selamat 10 Ustaz. Ya, alhamdulillah, menarik kalau kita ikuti diskusi kokbi saya yang diinisiasi oleh adik-adik santri mu'alimin di Rasyidi Circle secara berurutan hingga memiliki penutupan season 1 sekarang ini. Banyak pembahasan ya seperti worldview dan lain-lain, namun kembali di penutup ini sebenarnya ada satu hal yang perlu kita renungi bersama ya, tentang thalabul ilmi, termasuk saya pribadi, dan saya sangat betul merasakannya ketika di mu'alimin hingga kini, bahwasanya ketika belajar itu memang harus tulu zamanin, zaman itu harus panjang dan bertahap. Itu ada marhalah-marhalahnya, ada marotifnya. Nanti insya Allah akan diperluas oleh Ustaz Ridwan Hamidi. Sebagai pengantar, saya kemarin alhamdulillah ketika membaca ada beberapa karya ulama itu, salah satu karya legendaris ya, karya Syekh Abu Bakar bin Zaid itu ya, Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid ya, Hilyatu Thalabil Ilmi, Hilyatu Thalabil Ilmi, Hilyatu Thalabil Ilmi, yang kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Salah satu babnya itu adalah tentang tentang thariqah ya, thariqatu thalabil ilmi, kemudian dengan talaqi. Ada ungkapan-ungkapan yang, beberapa ungkapan yang nanti mungkin dijelaskan oleh Ustaz Ridwan panjang, tapi kemarin saya merasakan sangat mengena ketika membaca itu Ustaz. Jadi ada ungkapan man roma, barang siapa yang ingin dia mendapati ilmu ya, man roma ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Jadi barang siapa ingin mendapatkan ilmu itu sekaligus, maka hakikatnya dia meninggalkan ilmu itu juga sekaligus. Kemudian ada juga ungkapan, kalau saya tidak salah itu, man lam yatkin usula, man lam yatkin al usula hurimal usula. Barang siapa yang tidak menguasai kaidah dasar ilmu, maksudnya usul, prinsip-prinsip dasar, maka ia tidak akan sampai kepada ilmu, tidak sampai usul. Ini sebagai pengantar dan muhasabah kita bersama sebagai thalibul ilmi ya, adik-adik sekalian di Rasyidi Circle, juga saya pribadi. Mungkin tidak berpanjang kalam, kami sampaikan waktu sepenuhnya kepada
mukarram ustazuna Ustaz Ridwan Hamidi. Falyatafaddal alaihi mashkura. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf, suaranya terdengar jelas ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertama, menyampaikan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi sesi terakhir ini ya, yang ke-8 ya, pertemuan ke-8. Masya Allah, yang Anda sempat mengikuti publikasi-publikasinya, tapi karena kadang-kadang waktunya bersamaan dengan agenda lain sehingga tidak berkesempatan untuk menyimak materi-materi yang disampaikan oleh asatidzah yang lain. Tapi dari tema-tema yang diangkat, ini tema-tema yang menarik dan penting ya. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan materi itu menarik tapi tidak penting, atau penting dan tidak menarik ya. Nah, tema-tema yang teman-teman angkat ini luar biasa. Kemudian yang kedua, sebelumnya mohon maaf ini kalau Anda nyalakan videonya biasanya sinyalnya agak kurang bagus, jadi Anda matikan videonya biar suaranya lebih lancar. Nah, ya, berbicara tentang tema yang diusulkan dan akan untuk diangkat berkaitan dengan tema thalabul ilmi yang kita beri judul dengan taksil ilmi atau pentingnya belajar Islam secara bertahap dan urut. Di sini ada dua kata kunci penting dalam thalabul ilmi. Yang pertama bertahap dan yang kedua urut. Ya. Nah, tentu sebelum masuk ke sana, pertanyaan yang layak untuk diajukan adalah apa pentingnya kita membahas bahasan ini. Memang kalau kita ikut pengajian, kita baca buku, atau kita menyimak beberapa ulasan dari berbagai sumber, apakah itu tidak cukup? Nah, tentu kalau sekedar mendapatkan pengetahuan, iya itu sudah lumayan daripada yang tidak belajar sama sekali. Tetapi kita ingin yang kita pelajari ini bisa menjadi bangunan ilmu, dan saya sengaja menggunakan istilah bangunan ilmu supaya bisa tergambar bahwa bangunan itu tersusun dari sekian banyak hal, sekian banyak bagian. Sering kita istilahkan ada pondasi, ada tiang, lalu ada dinding, ada atap, ada jendela, pintu, dan seterusnya, seperti layaknya bangunan pada umumnya. Nah, ilmu juga sebetulnya seperti itu. Ilmu juga ada bangunan yang kalau kita ingin bangun dengan kokoh, dengan kuat, maka pondasinya kita perkuat, tapi juga dinding, tiang-tiang, dan semua bagiannya juga kita susun dengan baik. Dan bahkan semua sepakat bahwa bangunan itu tidak cukup hanya mengandalkan bahwa dia kokoh, bahwa dia kuat, tetapi juga diperlukan keindahan. Kita kalau lihat bangunan yang bagus sekaligus kokoh, berbeda dengan kalau kita melihat bangunannya kokoh tapi terlihat berantakan, artinya tidak terlihat indah. Nah, biasanya dua-duanya kita lakukan. Nah, kira-kira ilmu juga begitu. Kalau ilmu itu sebagai bangunan, maka akan ada fondasi yang akan kita bangun, yang akan kita jadikan pijakan supaya kita bisa bangun bangunan yang ada di atasnya jadi bangunan yang kokoh. Dan bangunan yang kokoh itu
ketika dia dibangun dengan sangat kokoh dan kuat, fondasi yang terlihat, fondasi yang tidak terlihat dengan bangunan di atasnya yang terlihat kokoh, kadang-kadang kita bisa lihat bisa jadi proses membangun fondasi itu lebih lama daripada membangun atasnya. Bisa juga berimbang, bisa juga sama. Artinya dari mulai ketika kalau kita lihat tanahnya masih misalnya masih berbentuk kebun, apalagi masih berbentuk sawah, nanti ada pengerasan, kemudian setelah pengerasan nanti ada tahap berikutnya diuruk pun nanti menyiapkan bahan yang kira-kira cukup kokoh kuat, dan itu pun tidak bisa langsung dibangun, harus nanti nunggu lagi tahap berikutnya. Bisa jadi waktu yang dibutuhkan bisa berimbang, bahkan bisa jadi lebih lama, tetapi ketika fondasinya kokoh, bangunan yang akan dibangun tidak hanya satu lantai, dua lantai, tapi bisa sampai beberapa lantai. Nah, idealnya belajar kita ini mengantarkan kita untuk thalabul ilmi yang bisa menjadi fondasi untuk mendapatkan ilmu yang kalau itu ibaratnya seperti bangunan, bangunannya sampai bertingkat-tingkat. Bangunan bukan cuma satu tingkat, dua tingkat, tapi kalau bisa sampai 10, bahkan kalau perlu 100 tingkat, kita siapkan. Nah, karena ketika kita membangun ilmu, fondasi ilmu yang kita akan bangun ini, pertama ilmunya bisa jadi meliputi banyak hal, dan yang kedua untuk kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Kan kalau kita belajar ilmu syar'i ini atau belajar ilmu agama ini bukan untuk ujian, bukan untuk hanya nanti akhir semester atau akhir tahun ajaran, bukan hanya untuk nanti sampai dengan ujian kompre, kalau nanti sebelum ujian tesis atau disertasi. Tetapi ini ada yang masuk ya. Kita ingin fondasi yang dibangun itu adalah fondasi kokoh, yang benar-benar kuat, dan itu dipersiapkan untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama, dan sampai kapan? Ya sampai bertemu ajal. Karena tidak ada ilmu yang kita pelajari ini hanya untuk setahun 2 tahun, bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 10 tahun. Kalau kita semua pernah belajar hadis innamal a'malu binniyat, hadis itu tidak pernah kita pelajari untuk kita praktekkan atau kita amalkan setahun 2 tahun. Innamal a'malu binniyat itu kita pelajari untuk diamalkan sampai akhir hayat. Mungkin ada di antara kita yang belajar di usia 15 tahun. Kapan dipraktekannya? Dipraktekannya sampai usia 60 tahun. Sampai 65 tahun. Ada yang sampai 70 tahun. Nah, kita bisa bayangkan rentang waktu yang panjang ini, berarti kan perlu menanamkan ilmu ini dengan sangat kokoh, dengan sangat kuat, sampai bisa dijadikan pijakan untuk beramal dalam waktu yang sangat lama. Nah, inilah alasan kenapa kita melihat bahwa pembahasan ini begitu penting. Dan tadi ilustrasinya dengan bangunan supaya kita semua bisa bayangkan. Sekarang kalau kita bangun rumah, bangun jembatan, untuk teman-teman yang di teknik sipil lebih paham. Pada saat membangun, mereka sudah bisa memprediksi kekuatan bangunan ini berapa lama. Ada kekuatan bangunan yang diperkirakan bisa bertahan 50 tahun. Kalau ingin 50 tahun berarti dihitung semuanya. Dan hitungannya detail. Hitungannya akurat, sampai cuma masalah air saja itu dihitung dengan sangat ketat, sangat jeli. Milih besi itu nggak sembarangan. Ukuran besinya, panjangnya, campurannya dengan ini dan itu dengan perhitungan yang luar biasa. Kalau ingin 50 tahun. Kalau ingin sampai 70 tahun, ya tambah lagi, tambah rumit lagi. Tapi kalau kayak cuma ingin 5 tahun, lebih sederhana. Nah, maka bangunan ilmu yang kita ingin bangun ini
kita upayakan sebisa mungkin bangunan ilmu yang kita persiapkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Selain kekuatan tadi, tapi lamanya. Jadi kita tidak hanya berpikir bahwa ini bangunannya kuat, tapi tahannya cuma 5 tahun. Ya kuat, tapi cuma 5 tahun, cuma sebentar. Enggak. Kita ingin bangunan kuat, kokoh, tapi bukan cuma untuk 50 tahun, bisa 60 tahun, 70 tahun, dan kita nggak tahu sampai berapa. Nah, maka itulah perlunya belajar ilmu ini dengan tahap dan urut. Dan sebenarnya bukan hanya ilmu syar'i, ilmu yang lain pun begitu. Setiap ilmu yang kita pelajari kan sebetulnya juga ada tahapan dan urutan yang dipelajari. Teman-teman yang masuk ke kedokteran pasti juga belajar itu. Tidak mungkin tiba-tiba lompat masuk ke bahasan pertemuan pertama langsung membahas virus. Ya. Sementara ada pengantar untuk sampai ke bahasan itu tidak dipelajari. Itu hampir bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Karena ada bahasan yang berhubungan dengan bahasan tersebut yang harus dipelajari sebelumnya. Tidak mungkin orang masuk ke bahasan, misalnya kalau bicara di ekonomi, tiba-tiba bicara langsung masalah ekonomi makro, kemudian bicara likuiditas, bicara tentang beberapa hal yang rumit, sementara fondasinya rapuh. Nah, itulah bahasan-bahasan yang lain. Jadi sebetulnya ini lumrah, di semua ilmu ada. Nah, sayangnya di ilmu syar'i, kadang-kadang kita tidak memperlakukan itu. Ya, kadang-kadang kita tidak memperlakukan itu, kita bahkan cabang-cabang ilmu yang ada kadang-kadang tidak diketahui. Oleh karena itu, pada saat kita bicara tentang belajar ilmu agama ini harus bertahap dan urut, maka salah satu di antara hal yang perlu dilakukan sejak awal adalah mengenali ragam ilmu, cabang-cabangnya. Bahwa ilmu ini, ragamnya, cabangnya, meliputi apa saja. Kalau sebagian ulama membagi ilmu, misalnya dari sisi temanya, ada yang membaginya sederhana begini. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Ada yang seperti itu. Tapi ada enggak? Ada yang membaginya tidak seperti itu. Ilmu itu, kalau dilihat dari sisi apa yang kita pelajari, ada ilmu-ilmu yang masuk kategori ilmu alat. Yang kedua nanti ada ilmu yang masuk kategori usul, prinsip. Lalu yang ketiga ada ilmu yang masuk kategori wasail, saran. Nah, beragam cara untuk membagi. Tetapi dari semua itu ada kaidah yang diberlakukan di kalangan para ulama, seperti yang tadi sempat disinggung. Siapa yang ingin mengejar ilmu itu keseluruhan, semuanya, maka tidak akan dapat semua. Nah, yang salah di situ bukan keinginan untuk mendapatkan keseluruhan ilmu, tapi yang salah adalah ilmu itu tidak ditempuh dengan tahapan dan urutannya. Jadi tidak berarti bahwa tidak boleh belajar semua ilmu, kan? Tetapi ilmu yang begitu banyak ini, bagaimana cara mempelajarinya? Bisakah kita belajar beberapa ilmu sekaligus dalam satu waktu, semuanya dipelajari? Padahal ada ilmu yang di bagian awal perlu dihafal. Ada ilmu yang sudah saatnya kita masuk ke bahasan berikutnya, mulai memahami, mengkaji, menganalisa, kemudian mendiskusikan dengan orang. Nah, hal-hal seperti ini ketika tidak ditempatkan pada tempatnya bisa jadi membingungkan. Ada ilmu yang lebih banyak mengandalkan kemampuan berpikir. Ada ilmu yang perlu ketelitian dengan nama-nama peristiwa-peristiwa berikut angka-angka yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahunnya. Baru nanti bisa merangkai dan menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, hal-hal seperti ini dalam ilmu-ilmu yang kita kenal di ilmu apapun juga berlaku dalam ilmu syar'i ini.
Kemudian kalau diringkaskan secara sederhana, tahapan dalam ilmu ini ada beberapa istilah atau beberapa tahapan yang sering disebutkan oleh beberapa ulama. Di antaranya yang pertama, iman dulu sebelum Al-Quran. Al-iman qabla Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar Quran yang begitu banyak, bagaimana nilai-nilai keimanan ditanamkan. Makanya dulu kita kenal di kalangan para ulama ada namanya mu'adib. Ada namanya orang-orang, ada ulama yang mengajar mengajarkan ya. Pakai sendal loh. Ini, maaf ini mic-nya kayaknya nyala ya. Ya, ada ilmu yang nanti akan dipelajari, tapi sebelum itu, sebelum sampai masuk ke bahasan itu, ada nilai-nilai keimanan yang ditanamkan sehingga ketika belajar Quran ilmunya bertambah, imannya juga bertambah. Jadi iman sebelum Al-Quran. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan poin berikutnya, belajar adab sebelum belajar ilmu. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan belajar adab tentu bukan cuma sekedar adab itu dalam artian adabnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya, tapi adab dalam semua maknanya. Nah, kemudian ilmu itu dipelajari juga sebelum masuk ke ilmu-ilmu yang begitu banyak, ada yang namanya usul. Ada yang namanya prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang itu menjadi fondasi sebelum atau tangga-tangga sebelum kita masuk kepada bahasan ilmu yang lebih jauh dan lebih dalam. Nah, ini yang dinamakan dengan usul. Nah, maka berlaku atau muncul ungkapan yang ada di kalangan para ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Siapa yang tidak belajar usul, maka dia tidak akan sampai pada ilmu tersebut. Maksudnya, siapa yang tidak belajar ilmu sesuai dengan urutan dan tahapan yang ada, maka dia tidak akan sampai pada ilmu yang ingin diraih. Tidak akan sampai pada ilmu yang ingin dicapai. Jadi inilah perlunya usul. Maka berarti kalau ada ilmu yang masuk kategori usul, prinsip-prinsipnya, maka ada pasangannya namanya furu', cabangnya. Ada cabangnya. Jadi artinya prinsip-prinsipnya dulu, fondasinya dulu, pokok-pokoknya dulu, baru masuk ke cabang-cabangnya. Nah, kalau kemudian langsung masuk ke bahasan berikutnya, lalu kemudian kalau seperti kita ini, belajar menerapkan ilmu atau thalabul ilmi dengan cara seperti itu, bagaimana caranya, teknisnya? Maka, kalau ingin belajar dengan cara seperti itu, ada dua pilihan. Yang pertama, ada yang memposisikan diri kelak akan menjadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim, seorang yang memang secara khusus dalam ilmu agama. Dan ada yang kedua, ada yang cukup ilmu itu hanya bisa untuk dipraktikkan dan diamalkan untuk kepentingan dirinya, bukan disiapkan untuk menjadi seorang alim, bukan disiapkan untuk menjadi seorang yang mumpuni dalam ilmu agama. Karena kalau targetnya berbeda, maka tentu prosesnya juga berbeda. Nah, kalau yang mempersiapkan diri menjadi calon ulama, calon alim, maka pasti ada ilmu-ilmu yang akan dipelajari, dan ilmu-ilmu tersebut dipelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di kalangan para penuntut ilmu. Buku yang tadi disebutkan oleh Ustaz Khairul Amin, Hilyatu Thalibil Ilmi,
Hilyatu Thalibil Ilmi. Kalau lihat isinya, buku tersebut lebih pas untuk calon kalau di kita istilah calon ustadz, calon kiai. Nah, buku tersebut sangat pantas menjadi jadi rujukan. Dan buku itu nanti ada pasangannya juga, ada nanti buku yang berjudul At-Ta'alum. Ya. Buku yang membahas tentang sikap merasa sudah ngerti. Kalau bahasa kita istilahnya keminter. Ya. Nah, ada bahasan-bahasan, tapi itu levelnya atau bahasanya berhubungan dengan orang yang mendalami agama. Dan meskipun beberapa bagian bisa untuk semua orang, semua kalangan, tetapi isinya lebih pas untuk calon-calon ustadz, calon-calon kiai. Misalnya di situ disebutkan hati-hatilah Anda dari belajar ilmu yang hanya berada pada jengkal pertama. Jadi lalu beliau menukil perkataan salah seorang ulama, al-ilmu salah satu asbarin, ilmu itu 3 jengkal. Siapa yang masuk jengkal pertama, dia akan takabur, sombong. Masih baru belajar, merasa ngerti, sok tahu, bahkan sampai mantan ustadznya pun disalah-salahkan. Dianggap nggak ngerti, dianggap nggak paham. Padahal bisa jadi ustadznya sudah membaca lebih banyak dari yang dia baca. Nah, ini yang masuk pada jengkal pertama. Yang kedua, siapa yang masuk pada jengkal kedua, dia mulai akan merasa bahwa merasa tawadhu. Ya, sudah mulai, nah ini sudah masuk jengkal kedua. Sebaliknya, kalau diteruskan lagi, masuk pada jengkal ketiga, dia akan semakin mengetahui bahwa dirinya nggak tahu. Ya, ternyata begitu belajar tuh, wah, argumen yang dimiliki oleh orang lain itu ternyata juga diikuti oleh ulama-ulama. Dan argumen-argumennya luar biasa. Ya, argumennya, artinya dalil-dalil yang dimiliki ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Dulu waktu pas masih belajarnya sedikit, rasanya wah itu udah jelas salah. Yang benar tuh yang pendapat yang anak ikuti. Tapi begitu belajar lagi, mulai muncul rendah hati, tidak angkuh, dan pada tahap berikutnya semakin terasa, oh ternyata saya ini nggak ngerti, yang saya ketahui ternyata masih sedikit sekali dari ilmu yang begitu luas. Ya, sekarang misalnya yang paling gampang ketika kita lihat bahasan yang sederhana, bahasan yang berhubungan dengan sholat ghaib. Ya, sholat jenazah ghaibnya, jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Hadisnya cuma satu. Bisa jadi kalau yang baru pertama kali belajar, ya, memilih salah satu dari 3 pendapat yang ada. Tapi pada saat belajar berikutnya, kita akan lihat, oh ternyata semua ulama yang memilih pendapat yang 3 tadi, dalilnya sama, dalilnya satu. Dalilnya satu, yaitu dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menyolatkan Najasyi. Nah, bagi yang pertama mengatakan ini jadi dalil bahwa salat ghaib itu bisa dikerjakan, dan bisa dikerjakan kapanpun, dalilnya itu. Yang kedua malah mengatakan justru ini menjadi dalil bahwa tidak ada salat ghaib itu, karena Nabi SAW cuma pernah menyolatkan sekali, yang lain tidak pernah disolatkan. Tidak pernah disolatkan dengan salat ghaib seperti itu. Kita lihat, tidak ada itu salat ghaib seperti itu. Sahabat yang lain yang meninggal itu nggak pernah disolatkan dengan cara seperti itu. Padahal sahabat yang meninggal di masa Rasulullah SAW banyak. Apakah pernah ada yang disolatkan dengan salat ghaib? Nggak ada. Berarti Najasyi itu kasus khusus. Maka tidak bisa diberlakukan. Oh, ini yang pendapat kedua. Pendapat ketiga enggak. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ini bisa disolatkan kalau yang bersangkutan tokoh seperti Najasyi. Tokoh yang besar jasanya bagi umat. Nah, tiga-tiganya masing-masing punya argumen. Lalu mengemukakan dalilnya masing-masing yang dulu ketika pertama kali belajar kita merasa bahwa pilihan pendapat kita sudah jelas. Insya Allah yang lebih kuat. Tapi begitu belajar lagi, ternyata kok rasanya ada bagian-bagian yang
tidak kita ketahui atau luput dari kajian kita. Atau misalnya contoh yang sederhana juga adalah kalau kita di hari Jumat. Hari Jumat kan ada satu waktu yang jika seorang berdoa maka doanya mustajab. Nah, kalau lihat hadisnya jelas hadis yang sahih. Kemudian kalau ditanya kapan itu, ada dengan mantap langsung mengatakan, oh itu jelas doanya dibaca ba'da asar. Itu sebagian ada yang langsung dengan mantapnya mengatakan itu jelas. Padahal ya, itu baru cuma satu pendapat atau satu pendapat yang ada dari sekian banyak pendapat yang ada di kalangan para ulama. Begitu kita baca Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 40 pendapat tentang waktu berdoa di hari Jumat itu kapan. Itu bisa bayangkan, sehari itu cuma 24 jam. Pendapatnya lebih dari 24. Pendapatnya 40. Dan itu yang berpendapat ulama itu bukan orang-orang kayak kita ini. Nah, artinya bukan berpendapat yang ngawur asal-asalan. Nah, artinya dari situ kita jadi tahu, oh ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, itu yang dinamakan dengan ilmu itu 3 jengkal tadi. Nah, kita berharap dengan proses belajar yang bertahap dan urut itu membuat kita jadi tahu diri. Kita ini berada di posisi mana. Nah, tadi kita sampaikan ada 2 pilihan untuk calon ulama, calon kiai, calon ustadz, untuk orang awam. Nah, kalau untuk calon ulama, belajar ilmu ini ada proses belajar, ada lalu belajar Quran, baru masuk ke hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi belajar nahwu, belajar usul fikih itu dilakukan setelah menghafal Quran. Saya ingat ketika dulu tahun 90, sekitar 95, tahun 95 atau 96, pernah hadir di majelisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau nggak salah 95. Saya baru tahu bagaimana cara beliau mengajarkan. Jadi beliau setiap pembahasan itu kan biasa kalau ada bahasan, ada dalilnya, beliau sebutkan dalilnya. Kadang yang hadir diminta menyebutkan lanjutannya. Nah, terus kemudian suatu ketika ada yang diminta menyebutkan lanjutannya, nggak apa. Terus beliau tanya, antum nggak hafal Quran? Ya. Dijawab oleh mahasiswa ini, iya saya belum hafal Quran. Lalu dinasihati, kalau mau belajar agama tuh hafal Quran dulu. Nah itu untuk contoh, itu untuk calon ulama tadi. Jadi sarankan hafal Quran dulu 30 juz, baru pindah ke yang lain. Dilengkapi dulu 30 juznya. Baru belajar yang lain, belajar usul fikih, belajar ini, belajar itu. Nah, itu setelah 30 juznya. Ya. Nah, setelah 30 juz itu. Nah, ini apa yang disampaikan beliau ini menunjukkan bahwa inilah untuk calon ulama, calon calon ustadz, calon kiai. Kalau ingin bangunan ilmunya kokoh, Qur'annya dulu. Karena mau membahas apa saja kalau ilmu syar'i pasti Qur'annya ke bawah. Kita membahas fikih pasti Qur'an, bahas akidah pasti ada Qur'annya, bahas akhlak juga pasti ada Qur'annya. Qur'an pasti selalu ada. Nah, selain juga nanti ilmu-ilmu yang lain. Tapi urutannya Quran dulu. Nah, nanti setelah itu baru belajar beberapa ilmu yang lain, termasuk ilmu alat. Ya. Nah, ilmu alat juga perlu dikuasai dengan baik dan betul-betul dikokohkan. Masing-masing ilmu pun juga ada tahapannya dan ada urutannya. Misalnya gini, kalau yang ingin belajar nahwu, maka dimulai dari yang dasar sekali. Misalnya kalau yang memilih pakai jurumiyah, silahkan. Nanti naik lagi kitab berikutnya, sampai ke alfiyah. Lalu alfiyahnya menggunakan syarah, misalnya mau pakai
Audhil Masalik, syarahnya Alfiyah bin Malik. Lalu nanti naik lagi di atasnya ada dia Usalik ila Audhil Masalik, yang merupakan syarah Alfiyah bin Malik. Nanti kita akan merasakan begitu masuk ke dia Usalik, ternyata belajar nahwu itu ada 2 mazhab. Nah, itu belajar nahwunya level yang lebih tinggi. Jadi kita bisa tahu kalau ada orang membaca itu belum tentu bacaannya langsung bisa kita katakan keliru. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan ini yang lebih fasih. Misalnya hadis hakul muslimi alal muslimi sittun. Lalu salah satu di antaranya wa idza atasa fahamidallaha fashammithu atau fasammithu, ada shin dan ada sin. Ini dua-duanya benar, tapi ada satu yang dianggap lebih fasih. Itu yang mana? Nah, nanti ada rujukannya. Sama seperti kalau misalnya kita menisbatkan sesuatu. Ketika menisbatkan sesuatu itu dengan bentuk mufrad atau dengan bentuk jamak, ya. Dengan mufrad atau jamak. Misalnya begini. Kalau kita menyebutkan pasar internasional. Ya, pasar internasional itu yang betul cara pengucapannya as-suq ad-dauli atau as-suq ad-duali. Ya, bentuknya mufrad atau jamak. Nah, ternyata ada 2 mazhab. Mazhabnya Basrah dan mazhabnya Kufah. Nah, jadi mazhabnya Basrah dan mazhabnya Kufah berbeda menyebutkan itu. Nah, itu nanti pengembangannya di ilmu nahwu. Dan kalau orang kuat di situ, nanti masuk ke bahasan Quran, masuk ke bahasan hadis, dia akan menikmati dan tidak kesulitan memahami bahasan-bahasan itu karena basis bahasanya kokoh. Nah, sementara yang basis bahasanya lemah, rapuh, masuk ke bahasan nahwu yang berat, bisa nggak nyambung. Makanya kalau kita menemukan ada yang mengkaji tafsir tapi nggak bisa bahasa Arab, lalu mencoba menafsirkan sendiri, maka kita temukan ada tafsiran-tafsiran yang aneh. Ya, kita bilang ini nggak pernah ada orang Arab menafsirkan itu. Ya, salah satu misalnya kritikan tajam dari beberapa profesor di bidang tafsir atau beberapa masyayikh di bidang tafsir, ketika ada yang menafsirkan Iqra, bacalah. Lalu diartikan membaca itu juga bisa membaca suasana, membaca realita, membaca orang, membaca. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dalam bahasa Arab kata qara'a yaqra'u itu pernah digunakan oleh orang-orang baik itu di zaman Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu, digunakan di Quran, digunakan di hadis untuk membaca dengan makna yang tadi kita sebutkan. Yang kalau dalam bahasa lain mungkin, kalau kita kan boleh dalam bahasa Indonesia mengatakan kita membaca suasana, membaca kondisi yang ada, atau membaca orang, reading man. Nah, kalau bahasa lain boleh aja gitu, tapi pertanyaan yang dalam bahasa Arab, apakah menggunakan kata qara'a? Ternyata tidak. Istilah itu tidak menggunakan kata qara'a, tapi bisa nadhara. Misalnya afala yanduruna ilal ibil, bukan afala yaqra'una ilal ibili kaifa khuliqat. Tapi afala yandurun. Ya. Kata yang digunakan adalah yandurun, bukan yaqra'un. Ya. Apakah mereka tidak membaca? Ya sebenarnya maknanya sama yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia, maksudnya ya kita membaca alam semesta, atau tadabbur lah, merenungkan, mengamati, dan seterusnya. Tapi bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata qara'a, tapi menggunakan kata nadhara kalau untuk di tempat itu. Nah, berarti kita perlu mengenali kata qara'a itu penggunaannya untuk apa saja. Nah, itu contoh bagaimana kita menemukan ada tafsiran yang kita tidak menolak isinya, tetapi menolak bahasan itu ditafsirkan dari ayat tersebut. Artinya kita tidak menolak bahwa kita perlu membaca realita, kita perlu punya kepekaan sosial, kita perlu melihat kondisi alam, kita perlu melihat kondisi sosial dan seterusnya. Kita semua sepakat di situ. Tapi persoalannya apakah itu diambil dari kata iqra? Nah, itu cuma masalahnya di situ. Nah, itu contoh bagaimana pengembangan tadi. Nah, jadi setelah Quran kemudian belajar ilmu-ilmu alat diperkokoh, dan ilmu alat pun ada urutannya.
yang mau belajar bahasa, tafsir, fikih, dan yang lainnya, ada ilmu yang dipelajari di tahap awal, nanti tahap berikutnya, ada sebagian yang membagi ilmu-ilmu itu sampai 3 level, 3 tahap. Belajar nahu 3 level, belajar sorof 3 level, belajar fikih juga 3 level, belajar. Nah, ada yang membaginya 3 level itu hanya untuk memudahkan petanya, tahapan dan urutannya. Ya, supaya memudahkan tahapan dan urutannya. Nah, hampir bisa dikatakan semua cabang ilmu ada proses begitunya. Contohnya begini, kalau kita belajar fikih, nanti kita akan lihat sistematika di buku-buku fikih mazhab Syafi'i, urutan babnya berbeda dengan sistematika di mazhab yang lain. Kalau antum mendengar ada orang memberikan syarah Bulughul Maram begini, jadi kalau Bulughul Maram itu pembahasan fikihnya dibagi 2, fikih ibadah dan fikih muamalah. Di situ betul. Kalau fikih ibadah, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, fikih muamalahnya. Nah, kalau antum mendengar kalimat itu, sudah langsung terlihat penguasaan Bulughul Maramnya tentu yang pertama, dan penguasaan mazhab Syafi'inya lemah. Karena urutannya nggak begitu. Urutannya, toharoh, sholat, janaiz, zakat, siam, haji. Itu urutannya. Dan nanti silahkan bisa dicek. Itu urutannya. Urutan babnya. Kemudian baru masuk ke fikih muamalahnya, kitabul buyu. Setelah buyu, nikah. Lalu bahasan ke berikutnya. Dan itu sampai ke kitabul itqi, terakhir kitabul jami'. Nah, jadi bab-babnya itu disusun dengan sistematika tertentu. Dan ketika menyusun, mereka pertimbangannya matang. Kenapa kitabun nikah didahulukan daripada kitabul buyu? Di mazhab yang lain, kitabun nikah dikebelakangkan, kitabul buyu yang didahulukan. Kalau di Bulughul Maram, kitabul buyu dulu, baru kitabun nikah. Sebagian ulama mengatakan itu seakan-akan memberikan isyarat. Kalau yang mau nikah ya punya modal dulu, jual beli, dagang dulu, nah baru nikah. Nah, kira-kira itu sistematika. Dan alasannya kenapa diurutkan dengan urutan seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke bahasan-bahasan seperti itu, kita akan lihat ternyata memang kita akan bertemu dengan khasanah ilmu yang kayanya luar biasa. Nah, nanti kita akan masuk ke atau mengenali bahasan-bahasan itu dengan indahnya luar biasa. Contohnya begini, kalau belajar sirah nabawiyah, di level 1 kita belajar kronologi. Nabi SAW dilahirkan, ada yang mengatakan di tahun gajah, ada yang mengatakan 30 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan ini. Terus kemudian bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kemudian terus itu kronologi. Di level 2 kita belajar durus wa ibar. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sirah nabawiyah? Di level ketiga kita belajar tema-tema tertentu dipotret dari sirah nabawiyah. Misalnya gini, ini kan Yahudi menguasai ekonomi nih, menguasai ekonomi global. Nah, dari sejarah sirah nabawiyah kita ingin tahu gimana caranya Rasulullah SAW menghadapi kekuatan ekonomi Yahudi. Nah, itu pertanyaannya. Gimana menghadapi kekuatan ekonomi Yahudi? Nah, ketika kita melihat itu, artinya kita sudah mulai masuk ke tema yang agak spesifik, tapi diambil dari sirah nabawiyah. Ya, nanti kita akan melihat ternyata bahasan apa saja dalam agama kita ini sebenarnya di sirah nabawiyah ada, cuma perlu kajian, penelitian ya. Parenting, pendidikan anak, di sirah nabawiyah ada. Tapi menggalinya memang perlu pengetahuan sirah nabawiyah yang matang dan mendalam. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ini untuk calon-calon ulama, calon-calon ustadz, perlu belajar itu semua. Tapi belajarnya nanti bertahap dan urut. Kalau sirah nabawiyah pelajari yang ringkas dulu sebelum masuk ke materi-materi yang berat. Demikian pula fikih juga begitu.
termasuk nanti milih guru. Ya, termasuk milih guru juga itu bagian dari proses thalabul ilmi. Tapi nanti untuk bahasan pilih guru saya gabungkan bahasan di poin kedua aja. Nah, itu ilmunya. Sekarang kalau pada posisi orang awam, kalau ada orang mengatakan bahwa kalau seperti anak ini bukan menjadi calon ustadz, calon dai, ya kita ini ya anulah apa ya belajar ilmu agama ini sekedar kita ingin bisa punya bekal untuk diri kita dan keluarga kita, bukan dari calon dai, calon ustadz, menyampaikan agama dan menguasai ini itu. Nah kalau yang seperti ini juga sama, tetap perlu tahap dan perlu urutan. Di antaranya tadi seperti yang tadi kita sampaikan, bagaimana iman itu didahulukan sebelum Quran, kemudian Quran dulu sebelum ilmu, dan ilmu dulu sebelum modal untuk beramal. Nah berarti kalau al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu itu sebelum berbicara dan berbuat, maka kita biasakan cari ilmunya dulu. Ada pesan dari salah seorang ulama salaf yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asar faf'al. Jika kamu bisa jika kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali ada asarnya, maka kerjakanlah. Bayangkan cuma nggaruk aja. Nggaruk kepala, gatel. Cara nggaruknya itu seperti apa? Nggaruk itu pakai 1 jari, 2 jari, atau 3 jari, atau 5 jari. Nah, sama seperti kalau kita menguap. Ya. Kalau kita menguap, apakah menguap itu dengan bagian telapak, bagian dalam atau yang bagian luar? Nah, kita lihat ternyata beberapa ulama memberikan rincian, memberikan penjelasan. Coba ini nyalakan kameranya, mudah-mudahan sinyalnya baik. Anda ingin praktekkan menguapnya. Jadi beberapa ulama mempraktekkan atau begini ya. Ini lebih jelas begini atau ya begini jelasnya. Ya, jadi beberapa ulama mengatakan kalau menguap itu menggunakan tangan kanan, maka caranya dengan seperti ini. Nah, kalau menggunakan tangan kiri, maka caranya begini. Nah, kalau tangan kanan begini, tapi kalau dengan tangan kiri seperti ini. Nah, jadi itu contoh bagaimana pembahasan yang berhubungan dengan menguap itu sebelum kita amalkan, kita coba cari ilmunya. Nah, kalau pada posisi sebagai orang awam, prinsip yang bagus untuk dipraktekkan adalah nasihat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, izalatul jahli an nafsi. Berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya sendiri. Wa an ghairihi, dan berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Nah, ini contoh bagaimana pembahasan yang berhubungan dengan ilmu syar'i ini, ketika kita pelajari untuk diri kita, bagaimana caranya kita belajar, berusaha agar semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita coba cari dulu ilmunya, baru kita coba amalkan. Jadi, cari dulu ilmunya, baru praktekkan. Cari ilmunya, baru amalkan. Nah, kalau kita terbiasa dengan cara seperti itu, Anda yakin bahwa kita ini akan menjadi orang yang pintarnya luar biasa. Untuk ukuran orang awam ya. Ada yang pintar luar biasa, karena apa? Selalu cari ilmunya. Kalau minum itu megang gelas, gimana sih? Kalau minum yang 3 kali itu maksudnya gimana caranya? Terus kalau berpakaian, itu masukkan tangannya lengan kanan dulu, baru kiri, atau barengan, atau gimana? Cari ilmunya lagi. Kalau melepas itu kiri dulu atau kanan dulu?
atau dan seterusnya begitu. Setiap kali mau mempraktekkan, cari ilmunya, cari ilmunya, cari ilmunya. Kita yakin kita akan menjadi orang yang penguasaan ilmunya akan sangat baik, sangat mapan kalau kita terbiasa dengan cara seperti ini. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh orang-orang awam untuk bagaimana supaya ilmu yang dipelajari ini bisa jadi bekal untuk dirinya. Nah, saran untuk siapapun di antara kita yang mau belajar untuk kepentingan ini, selain tadi tahapan tadi, alangkah baiknya kalau punya ustadz, punya ustadzah, atau apa namanya musyrifah, yang jelas bukan pamong ya, yang membimbing, yang membimbing untuk tahapan-tahapan belajar. Misalnya, sekarang coba belajarnya mulai dari belajar apa dulu, baru pindah ke belajar berikutnya. Karena itu akan lebih spesifik untuk kondisi kita. Dan Ustadz tahu kondisi kita secara pribadi. Sebab aslinya, seorang yang ditanya itu akan bagus kalau ketika menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Misalnya begini, ada yang tanya, Ustadz, kalau seperti saya ini, kalau mau belajar tafsir, bagusnya tafsir apa? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada anak, lalu yang tanya Ustadz Khairul Amin, dengan yang tanya ada Afdol Hakiki, atau ada yang tanya Ahmad Nur Qalbi, atau yang tanya ini Ustadz Anang Fatur Rahman. Nah, bisa jadi jawabannya beda-beda. Nah, jawabannya bisa beda-beda. Kenapa? Karena yang Anda tahu, Ustadz Anang Fatur Rahman, ilmunya beda dengan Ahmad Nur Qalbi. Nggak tahu beda nggak ini dengan Ustadz Khairul Amin ini? Beda kayaknya. Nah, kalau beda, idealnya jawabannya beda karena memang yang ditanya tahu persis bahwa yang bertanya ini orangnya berbeda. Sementara kondisinya yang satu bisa bahasa Arab, yang satu agak bisa bahasa Arab, yang satu nggak bisa bahasa Arab. Ya. Nah, jawabannya harus beda, masa sama? Terus yang satu sudah pernah belajar ini, yang satu lagi belum pernah belajar. Masa jawabannya sama? Nah, seperti misalnya kalau ditanya buku tafsir apa yang cocok untuk pemula, anak pribadi beberapa tahun ini hampir sudah dibilang jarang menyarankan tafsir Ibnu Katsir. Hampir tidak pernah menyarankan tafsir Ibnu Katsir. Bukan karena buku itu nggak bagus, tetapi kurang cocok untuk pemula. Ya, bedakan antara bagus dengan cocok untuk pemula. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, antum akan masuk ke bahasan belum apa-apa sudah ulasannya panjang lebar dan kadang-kadang bercabang ke beberapa bahasan. Hadis, riwayat, disajikan semua. Padahal kita masuk ke bahasan yang ini penanyanya adalah pemula. Kalau pemula kan kasih yang ringan-ringan aja. Nggak usah panjang lebar. Coba baca muqaddimah tafsir Ibnu Katsir dan baca pembahasan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu baca bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Pemula akan kebingungan melihat bahasan itu. Kok rumit sekali tuh. Baru cuma A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada yang berpendapat Bismillah itu bukan Al-Fatihah. Ah, kenapa nggak bingung gitu? Pemula baru belajar, ini padahal maksudnya belajar Bismillah, kok malah jadi tambah bingung. Ya, saya ketahui sejak lahir, sejak kecil, Bismillah dia masuk Al-Fatihah. Kok ini ada yang mengatakan Bismillah bukan Al-Fatihah? Ini apa nggak membingungkan? Ya, jadi sebetulnya bukan tafsir Ibnu Katsir yang salah, tapi ini tafsir Ibnu Katsir memang untuk tingkat lanjutan. Kalau masuk ke bahasan itu langsung ada perbedaan pendapat. Langsung masuk. Langsung ada perbedaan pendapat, kemudian disertai dalil masing-masing, dalilnya juga banyak. Apa nggak pusing? Untuk pemula cocoknya yang sederhana, langsung masuk ke inti bahasan. Jadi tidak perlu dikenalkan cabang-cabang bahasan yang macam-macam dan ulasan yang beragam. Langsung aja fokus ke inti bahasannya apa. Nah, idealnya begitu. Tapi kan masalahnya tidak semuanya kadang-kadang mau bersabar. Nah,
Yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa ketika belajar juga selain milih bahan-bahan yang ada, juga milih guru. Milih guru itu nasihatnya para ulama sederhana, kriterianya dua. Kita sikoh terhadap ilmunya, yang kedua sikoh terhadap agamanya. Maksudnya kita percaya ilmunya, dan yang kedua kita percaya agamanya. Nah, itu yang kita jadikan rujukan. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu agama ini, karena inna hadal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama ini. Karena kita mengambil agama, berarti kita harus hati-hati juga. Kita ngambil ilmu ini dari siapa? Ngambil ilmu ini dari mana? Nah, sehingga ilmu ini bisa diambil dengan tepat. Kadang-kadang ada orang yang cerdas, tapi dari sisi dinnya sama sekali tidak layak untuk jadi qudwah. Karena orang yang beragama harusnya orang yang juga berhati-hati baik dengan lisannya, perilakunya, caranya berpakaian, bahkan sekedar untuk yang namanya masker pun juga tidak bisa sembarangan. Kalau itu menampilkan sosok dirinya sebagai seorang alim atau seorang yang dijadikan qudwah atau panutan oleh orang lain. Ya, dia masker. Tapi maskernya ini masker yang memang layak untuk posisinya sebagai seorang thalibul ilmi atau seorang alim. Nah, itu kira-kira beberapa bahasannya, dan mungkin nanti akan lebih kayak kalau nanti diperdalam lewat beberapa pertanyaan. Dan kemudian sebelum lanjut, jadi nanti kalau bahasan yang berhubungan dengan adab dan hal-hal yang harus menghiasi dalam proses thalabul ilmi, ini juga nanti ada bahasan atau ulasan tersendiri. Jadi seperti yang tadi sempat disinggung, ada hilyatul thalibul ilmi atau adab-adab thalabul ilmi. Nah, itu nanti ada bahasannya, dan di tahap awal cukup bahasan yang pertama fokus masuk ke bahasan bagaimana proses thalabul ilminya ini dibimbing dengan adab. Misalnya ketika belajar, hindari yang namanya hasad, iri, dengki, dan lainnya. Sebab bisa jadi ada yang merusak seorang thalibul ilmi, bukan ilmunya tapi adabnya. Ada yang merusak seorang thalibul ilmi karena proses thalabul ilminya yang melanggar atau keluar dari rambu-rambu yang layak dilakukan oleh seorang thalibul ilmi. Sebagai contoh misalnya, thalibul ilmi itu ketika berbicara harusnya semakin bertambah ilmunya juga semakin hati-hati. Karena semua yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Nyeletuk kan juga dimintai pertanggungjawaban. Guyon juga dimintai pertanggungjawaban. Termasuk ketika misalnya akan ngerjain orang, prank gitu ya, itu boleh nggak dalam syariat ngerjain orang, ngakit-ngakiti orang, itu boleh nggak dalam syariat? Nah, seorang thalibul ilmi berpikir bahwa hal-hal seperti ini ada rambu-rambunya dalam syariat. Kalau memang nggak boleh ya, berarti kita harus hati-hati. Nah, itu beberapa ulasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran, dan mungkin tadi seperti yang disampaikan nanti akan dipertajam lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekaligus juga mungkin untuk melengkapi bagian-bagian yang mungkin tidak sempat disinggung lebih dalam. Jadi kalau dengan pertanyaan bisa jadi lebih tajam lagi atau lebih dalam lagi. Nah, begitu. Selanjutnya Anda kembalikan ke Ustaz Khairul Amin. Oke, jazakallah khairan katsir Ustaz atas penyampaiannya tadi. Sebuah uraian yang penting bagi kami ya sebagai thalabul ilmi untuk muhasabah dan perlu direnungkan dan mungkin
melakukan reorientasi dan pembaharuan itu. Baik, ini untuk sesi berikutnya tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan cukup banyak yang masuk. Saya bacakan secara urut saja. Ustaz, satu persatu atau sekaligus Ustaz? Mungkin lebih enak satu persatu ya. Oh, enggak Ustaz. Oke, siap. Karena nanti kalau memang berhubungan dengan ada pertanyaan berikutnya yang sudah terjawab di pertanyaan pertama ya, berarti tidak perlu diulangin. Oh, enggak Ustaz. Baik, pertama dari Mas Riza Perdana Kusuma dari Jakarta. Pertanyaan, buku referensi untuk saya yang non sekolah agama apa ya Ustaz? Bahasa Indonesia jika ada. Nah, itu yang pertama Ustaz. Dari Mas Riza Perdana Kusuma Jakarta. Ya. Kalau buku seperti ini ada beberapa buku yang mengantarkan kita, mengenalkan kita pada ajaran Islam secara umum, secara global. Ada sisi akidahnya, fikih, mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Buku-buku seperti ini alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan yang berbahasa Indonesia. Di antaranya kalau yang sudah cukup lama dan sudah lama terjemahnya ada namanya Hisnul Muslim. Minhajul Muslim. Ya. Minhajul Muslim. Ada juga yang versi lain judulnya Panduan Seorang Muslim. Judulnya hampir seperti terjemahan Minhajul Muslim, tapi kalau yang ini penulisnya Mbah Hammam ini beliau menyajikan bahasannya dengan mencoba menyertakan dengan gambar-gambar untuk memudahkan pembahasan. Misalnya wudu disertakan gambar-gambar, kemudian bahasan tentang zakat disederhanakan dalam bentuk bagan, tabel, dan yang lainnya. Nah, ada buku-buku yang seperti itu sekarang alhamdulillah sudah mulai bermunculan. Dan itu semuanya bahasa Indonesia. Nanti kalau memang perlu mungkin nanti bisa bantu lewat lewat admin. Jadi Anda kirimkan judul bukunya, tulis covernya, itu bisa dicari ya di beberapa tempat. Nanti Anda coba kebetulan ini cover bukunya harus nyari dulu di HP nih. Nanti kelamaan. Iya. Nah, tapi ada beberapa pilihan itu. Ada yang khusus untuk rukun Islam aja. Ada yang mulai agak lengkap. Ada rukun iman dan rukun Islam. Nah, tapi begini, pertanyaan ini bagus. Intinya, yang bersangkutan ingin menyelesaikan ilmu fardu ain. Jadi ilmu itu ada dua kan, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau dalam hadis kan sebutkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kan berarti ada fardu ala kulli muslim. Nah, ilmu fardu ain itu apa saja? Sebagian ulama mendefinisikannya dengan 3 poin. Pertama, rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi fokusnya ke situ. Usahakan menyelesaikan rukun Islam 5, rukun iman 6. Hal-hal yang dilarang dalam agama bisa kita istilahkan dosa. Nah, dosa itu berapa? Ya tinggal dilihat. Kalau dosa kecil banyak sekali, kalau dosa besar ada 80-an kan, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ya itu kira-kira bahasan yang perlu dipelajari. Wallah a'lam. Terima kasih Ustaz. Minhajul Muslim ya. Kemudian yang kedua dari Ahmad Syekhul Muhsin, asal Pasuruan, alumni Muallimin. Nah, ini baru nih Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan, bagaimana caranya merombak pondasi keilmuan yang kita rasa tidak sesuai dengan tahapan dan urutan yang seharusnya? Bagaimana merombak apa?
bagaimana caranya merombak pondasi keilmuan yang kita rasa tidak sesuai dengan tahapan dan urutan yang seharusnya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau kalau merombak ini nanti bisa ada yang modelnya hanya cuma menyempurnakan beberapa bagian yang selama ini didapatkan dan itu diperoleh tidak teratur. Iya. Ada yang diperolehnya tidak urut. Dulu pernah belajar, tapi belajarnya itu ya ada yang pernah dipelajari, tapi belajarnya itu tidak, kalau urutannya 1, 2, 3, mungkin ada yang langsung 1, 3, 2-nya belum. Nah, untuk mengenali seperti itu, memang bagusnya ada ustadz yang membantu membimbing. Ada ustadz yang membantu membimbing sehingga urutannya jelas yang dipelajari apa. Jadi misalnya gini, ini kan pertanyaannya masih umum ya, tapi panduannya gitu tadi. Kira-kira nanti akan bagus kalau ada ustadz yang secara khusus jadi konsultannya bisa, atau ustadz yang diminta saran. Tidak urut tuh misalnya dulu pernah belajar akidah. Saya pernah belajar akidah, ada yang langsung belajar akidah itu akidah wasitiyah, ada yang belajar akidah tohawiyah, tapi juga pernah belajar Fathul Majid. Bisa jadi nggak tahu urutannya itu gimana sih itu, urutan yang Fathul Majid itu urutan nomor berapa juga mungkin nggak tahu. Pokoknya belajar akidah aja. Nah, nanti tinggal ditoto yang udah dipelajari apa saja, dan yang yang belum dipelajari apa. Nah, itu mungkin bagus kalau seandainya bisa dipelajari secara urut dan sistematis. Kalau ada ustadz yang bisa membantu membimbing akan lebih bagus. Itu kira-kira caranya. Itu dari Muhsin ya. Kemudian selanjutnya dari Mas Avansa Naufal Hakim dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ustadz, bagaimana cara supaya kita tetap merasa kurang ilmu dan tidak keminter, Ustadz? Takutnya kita merasa cukup ilmu dan menjadi sombong. Terima kasih, Ustadz Ridwan. Ya. Untuk sampai ke sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama, proses belajar kita. Proses belajar kita yang perlu kita pastikan cara belajar kita tepat, cara belajar kita benar. Yang kedua, jangan lupa juga ketika belajar itu minta bimbingan guru atau ustadz. Yang ketiga, doa. Seperti doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kan di setiap bagian doa itu selalu ada lanjutannya berhubungan dengan amal. Ya, berhubungan dengan amal. Jadi kalau itu hak, warzuqna tiba'ah. Kalau itu batil, warzuqna istinabah. Artinya kita akan menyadari bahwa kalau kita mau sombong itu bisa jadi kita merasa udah pinter tahu ini itu, tapi ada orang yang ternyata kalau dari sisi prakteknya, amalnya jauh lebih baik dari kita. Ini nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau mau sombong, apa yang mau disombongkan? Karena ilmu kita tidak sebaik yang dimiliki oleh orang-orang yang ternyata amalnya sudah jauh di atas kita. Nah, itu yang bisa jadi membuat kita terhindar dari sombong tadi. Jadi kalau ilmu itu dibarengi dengan amal, yang akan membuat kita juga berkurang
atau bisa menghilangkan peluang untuk sombong. Karena kalau kita nanti sudah beramal dan tubuh kita ini letih mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kita merasakan ternyata mengamalkan ilmu itu susah. Mengamalkan ilmu itu berat, dan nanti kita akan merasakan sibuk ngurusi diri sendiri. Mengamalkan ilmu itu sudah cukup untuk menyita waktu dan nggak sempat lagi memikirkan orang lain atau membanggakan diri lebih dari orang lain. Apalagi ilmu yang telah diketahui, kalau mau dipraktekkan semua, kita akan merasakan ternyata banyak sekali yang sudah kita ketahui, kita belum mempraktekannya, atau ada yang mempraktekannya tapi belum rutin. Contohnya misalnya di teman-teman sekalian yang hadir sekarang ini, semua kita tahu tentang keutamaan salat malam, tapi siapa di antara kita yang rutin mengerjakan salat malam setiap malam? Mungkin ada yang sudah berusaha dan alhamdulillah, tapi juga kadang-kadang 14 subuh, ya kadang juga ada yang sholatnya cuma beberapa rakaat, kadang bisa lama, tapi itu baru cuma satu. Kita semua sudah tahu zikir ba'da sholat fardu. Siapa yang rutin mengerjakannya? Sholat rawatib qabliyah ba'diyah, puasa Senin Kemis. Dan saudara, amal itu kalau kita praktekkan ternyata susahnya luar biasa amalkan. Nah, akhirnya membuat kita jadi tidak mau takabur, jadi tidak jadi. Ya. Nah itu mungkin sarannya. Nah itu mungkin. Nah kembalikan ke Ustadz Amin itu mikrofonnya masih termute. Oh iya. Jazakallah khair. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi pertanyaan dari Muhammad Azam dari Klaten. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah melihat polemik di masyarakat ribut memperdebatkan perkara-perkara agama, apakah bisa menjadi salah satu faktor tidak adanya manhaj taksilul ilm, belajar agama secara bertahap? Syukran jazilan Ustaz. Oke. Ustaz, halo. Aku kan lupa nyalakan mic-nya. Oh, oke Ustaz. Ya, Nggih, kita ngomong saya juga. Nggih. Ya. Itu bisa masuk dalam dalam bentuk tidak adanya taksil ilmi dengan baik pada diri yang bersangkutan. Karena yang seperti itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan pasti belajarnya tidak bertahap dan tidak urut. Kemudian kalau orang belajar bertahap dan urut akan menyadari posisi dirinya. Ya, posisinya aja dia akan tahu di mana posisinya. Di mana posisinya. Artinya dia akan tahu bahwa dirinya dia masih masuk kategori orang awam, dia masih masuk kategori orang yang sudah mulai meningkat, meningkat pengetahuannya. Nah, sampai kemudian yang belajar pun nanti akan tahu posisinya sampai berada pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahwa dia alim, dan alim pun bertingkat-tingkat lagi. Ada asar atau ada ungkapan dari sebagian ulama salaf, jadi ini bagus untuk jadi bahan renungan untuk berkaitan dengan perdebatan yang sedang terjadi di beberapa grup WA membahas beberapa bahasan.
Di antaranya ungkapannya begini. Lausa katal jahilu atau lausa kata man la ya'lamu laqallal khilaf. Seandainya orang yang jahil, orang yang nggak ngerti itu diam, maka akan lebih sedikit perdebatan. Artinya kalau orang yang nggak tahu itu diam, perdebatan yang ada kan bisa menjadi bisa berkurang dan bisa diminimalisir. Tapi sekarang ini kita temukan ada orang nggak ngerti bicara. Dan yang luar biasa ini ada orang nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar usul fikih, ngomentari fatwanya Majelis Ulama Indonesia, komentari fatwanya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, Anda ambil contoh lah, misalnya yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu, kan ada yang komentar begini, mana ada itu sholat yang berjarak di zaman Nabi SAW? Dari mana itu? Kalau yang sempat baca yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, kan ada bahasan tentang kaidah dalam usul fikih namanya qaidatut tarkih, kaidah untuk perbuatan yang ditinggalkan. Perbuatan yang ditinggalkan itu ada beberapa jenis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak serta-merta yang ditinggalkan Nabi SAW itu berarti salah. Ada yang ditinggalkan karena ini, karena itu. Yang di usul fikih nanti bahasannya sudah banyak kita temukan. Jadi tidak bisa langsung kita mengatakan itu nggak ada di zaman Nabi SAW, lalu kita mengatakan sholat dengan cara seperti itu salah. Demikian pula bahasan-bahasan yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah nyalahkannya tuh. Ya, nyalahkan sementara di sini nggak punya bekal ilmu yang memadai di bidang itu. Sama juga dengan begini, kalau yang punya pengetahuan dikit masuk ke bahasan dan atau diskusi di sebuah, apalagi di sebuah grup ya, termasuk juga di media sosial, kadang-kadang di beberapa grup kita tahu ada sebagian orang yang banyak bicaranya, komentari macam-macam dan semua dikomentari. Nah, kadang-kadang akhirnya kita memilih untuk diam karena ketika kita coba ingatkan orang seperti itu malah justru semakin menjadi-jadi. Maka kaidahnya laisa kullu ma yu'rafu minal haqqi yuqal. Tidak semua kebenaran yang kita ketahui itu diucapkan atau disampaikan. Kadang-kadang ditunda menyampaikannya. Karena yang diajak ngomong ini memang ya percuma aja mau diajak ngomong. Dia nggak tahu diri bahwa sebenarnya dia nggak tahu. Nah, sehingga cari waktu yang tepat, cari cara penyampaian yang tepat juga penting. Jadi itu bisa berhubungan seperti yang baru ditanyakan. Dan di zaman kita sekarang perdebatan seperti itu jumlahnya juga tidak sedikit. Ada beberapa perdebatan yang sebetulnya antar yang berdebat ini sama-sama nggak ngerti, ya. Sama-sama paham. Dan belum lagi kalau orang masuk ke bahasan ijtihad kan sebetulnya sederhana. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang satu itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Jadi kalau ada orang yang punya pandangan berbeda, pendapat yang berbeda dengan fatwanya Majelis Ulama Indonesia, lalu Majelis Tarjih dan Pusat Muhammadiyah, lalu Bahsul Masailnya PBNU, dia punya pendapat pribadi yang berbeda, nggak apa, tapi pendapat pribadinya tadi tidak bisa membatalkan ijtihad yang ada tersebut. Apalagi pendapat itu diamini atau diikuti oleh ulama yang cukup banyak dari beberapa lembaga. Begini, Wallahu a'lam. Kemudian dari Mas Heri Sunario, Banjarnegara. Terkait kedudukan ilmu, apakah kalau setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada landasan atsar atau salafnya, itu hukumnya berbeda dengan jika perbuatan itu tanpa landasan asar, meski perbuatan itu tidak termasuk ibadah, bukan termasuk hal yang ibadah. Misalkan sama-sama makan banyak atau kekenyangan, yang satu karena memahami hal itu boleh
dan ada contoh salaf, dan yang satu makan sekedar suka atau mau. Apakah yang pertama berpahala dan yang kedua tidak berpahala? Karena yang pertama dengan ilmu dan yang kedua tanpa ilmu atau sebaliknya. Demikian, Ustaz. Ya, terdengar ya suaranya? Iya, Ustaz, terdengar, Ustaz. Ya, kalau yang seperti itu jelas berbeda, karena orang mengamalkan ilmu yang telah diketahui tentu berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya tentang hal tersebut. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, itu menunjukkan bahwa semua akan diminta pertanggungjawaban, dan ayatnya diawali dengan jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, itu jelas perintahnya jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Artinya asalnya nggak boleh. Ya, asalnya nggak boleh. Makanya kita diperintahkan untuk belajar. Nah, memang levelnya beda-beda. Kalau levelnya orang yang sangat awam, maka kemudian ada istilahnya muqallid. Ada yang penting pokoknya manut aja lah. Udah taklid kepada seorang alim yang dianggap bisa dipercaya din dan ilmunya. Terus tanya, gimana saat ini boleh nggak? Oh, ini boleh, terus dikerjakan. Sudah, nggak apa-apa itu. Levelnya begitu. Tapi dia sudah betul, dia sudah tanya kepada yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lihat kalimatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh ya tanya. Nah, itu menunjukkan bahwa asalnya memang nggak dibenarkan, ya, nggak dibenarkan yang namanya beramal terus tanpa ilmu. Sehingga pasti berbeda orang yang mengamalkan ilmu karena memang ada pengetahuan yang dimiliki dengan orang yang beramal tanpa dasar ilmunya. Kemudian yang kedua, orang bisa mendapatkan pahala sesuai dengan kedalaman ilmunya. Contohnya gini, kalau kita mengamalkan sebuah amalan dan kita tahu ada beberapa keutamaan terkait amalan tersebut, pada saat mengamalkan kita menghadirkan niat untuk mendapatkan pahala amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka kita dapat pahalanya banyak. Misalnya ada orang berangkat ke masjid, salat berjamaah, sekalian itu artinya beberapa niat dipasang, maka pahalanya tentu berbeda dengan yang berangkat ke masjid niatnya salat berjamaah. Itu nggak salah, tapi kalau punya niat yang lain, apa salah? Nah, tentu tidak. Coba lihat Imam Sufyan, ada yang mengatakan itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada yang mengatakan imam yang lain. Beliau ketika pernah suatu ketika ditanya oleh anaknya, kenapa saya lihat bapak ini banyak sholat? Beliau mengatakan, saya menambah sholat ini untuk kamu, min ajlika. Dan lalu beliau memberikan penjelasan tambahan, saya mengerjakannya dengan harapan agar sholat yang saya kerjakan ini memberikan dampak juga kepada Allah menjaga kamu. Jadi supaya anaknya menjadi anak yang soleh, kemudian beliau berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Nah, kalau kita lihat muncul pertanyaan, apakah boleh orang mengerjakan sholat sunnah sekaligus juga niatnya supaya punya keturunan yang baik, yang soleh? Kita temukan contohnya dari beberapa ulama salaf, benar itu. Dan yang punya pengetahuan tentang apa itu ikhlas, ada niat tambahan selain niat yang sudah ada, itu ternyata itu membedakan dengan orang yang nggak punya pengetahuan. Jadi selain beda pahalanya, juga beda termasuk jumlah pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang mengamalkan. Ada ambil contoh sederhana lagi. Kalau antum berzikir, ini satu khairul amin. Antum berzikir biasanya bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali sih. Subhanallah 33 kali. Iya, berurutan dengan Baru pindah ke alhamdulillah 33 kali. Nah, itu kan cara itu kan jelas betul.
Tapi cara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar juga betul. Dan dua-duanya ada contohnya. Tapi yang membedakan pengetahuan. Ada sebagian yang berpendapat ya, mana yang rojih. Ada sebagian yang mengatakan bahwa yang rojih, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa subhanallah, subhanallah, subhanallah itu lebih utama daripada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dasarnya adalah hadis di Sunan Tirmidzi bahwa pada hari kiamat ruas-ruas jari ini mustantaqatun akan diminta berbicara. Nah, sekarang kalau kita lihat orang mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, itu gerakan jarinya lebih banyak daripada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Langsung 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka gerakannya cuma 33 kalau yang begitu. Tapi kalau yang subhanallah, 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 gerakan ruas jarinya akan jadi 99. Maka sebagian ulama merojihkan itu karena alasan tadi. Nah, itu contoh untuk melihat beda kedalaman ilmu sehingga mempengaruhi pilihan pendapat dan pahala yang ingin diraih. Begitu ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin Ya. ini karena tiba-tiba ada pertanyaan lagi masuk, mungkin kita tutup untuk pertanyaan. Jadi tersisa ada 2 pertanyaan. Dari Mas Zaki Kusumaning, Bantul. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita menyikapi derasnya arus hijrah para pemuda yang sering menghadiri tablik akbar yang bersifat bebas dalam artian tanpa diurutkannya sesuai tahapannya, sedangkan kajian tematik yang ada di masjid, musola maupun tempat lainnya yang sistematis justru tidak mereka datangi, itu tidak mereka lanjut. Ya, fenomena seperti itu memang menjadi tanggung jawab kita semua ya untuk membantu mengarahkan, membimbing teman-teman yang alhamdulillah punya kesadaran beragama atau teman-teman yang baru hijrah, karena bisa jadi di pengajian tabligh akbar itu yang didapatkan wawasan secara umum, dan yang kedua semangat yang didapatkan. Nah, semangatnya kan nggak cukup ya, perlu dibantu dengan ilmu, apalagi ilmunya yang didapatkan dari beberapa tempat kadang-kadang tidak beraturan. Nah, jadi ini memang jadi tanggung jawab kita semua ya untuk membantu mengarahkan, dan tentu dua-duanya diperlukan karena ada orang-orang yang alhamdulillah termasuk asatidzah yang punya kemampuan dengan penyampaian yang khas, bisa menyadarkan orang, bisa memotivasi orang, meskipun belum tentu punya kemampuan untuk bisa menyampaikan materi dengan runtut, sementara yang lain sebaliknya. Nah, kita berbagi peran, dan kalau ada yang seperti itu bisa kita bantu, kita bimbing, atau kita beri masukan. Yang mudah-mudahan teman-teman seperti ini mau terus belajar secara bertahap. Nah, kemudian kalau kita lihat di beberapa negara, orang-orang seperti ini tuh sebetulnya ada orang-orang yang muncul kesadaran belajar ilmu agamanya belakangan dengan basic ilmu yang aslinya bukan ilmu agama, bukan ilmu syar'i. Ada, bahkan sekarang kita temukan ada beberapa ulama, kalau dilihat dulu kuliahnya di jurusan apa, ada yang S1, S2, dan bahkan sampai dengan S3-nya, ada yang jurusan teknik, ada farmasi, dan yang lainnya, tapi kemudian muncul kesadaran, lalu mulai belajar secara bertahap. Nah, saya berharap mudah-mudahan yang seperti ini juga bisa kita dapati dalam jumlah yang lebih banyak di tanah air kita. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Iksir Goli, asal Banjarmasin. Izin bertanya, Ustadz, kesadaran terkadang belum tumbuh dan tidak terlalu ditekankan pada proses pembelajaran di sekolah umum. Lalu yang muncul dalam diri adalah sifat egois
lalu menghalalkan berbagai cara. Bagaimana langkah kita untuk mengawali dan membangun rasa kesadaran tersebut, Ustadz? Kadang juga kita sudah melakukan aksi nyata, namun hanya berhenti di hari itu saja. Afwan, syukron. Ya, kalau boleh menyebut bahwa pertanyaan ini sebenarnya lebih berkaitan dengan bagaimana kita bisa sabat, ya, bisa tetap istiqomah di dalam proses belajar maupun dalam menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya ada sekitar 16 saran atau poin yang bisa disampaikan. Tapi Anda sampaikan 3 aja. Yang pertama, jangan lupa bahwa yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat firman doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Kemudian doa-doa yang semakna dengan itu. Bisa berdoa pakai bahasa Indonesia, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita. Nah, yang kedua, jadi doa itu kalau bisa diulang-ulang dan dibaca, bukan cuma sekali 2 kali. Sering kita baca. Yang kedua, terkait dengan doa ini, dengan bahasan ini, yang kedua adalah kalau bisa coba baca kisah-kisah. Nah, kisah-kisah, kalau perlu kisah yang agak spesifik, cocok dengan kondisinya atau cocok dengan temanya. Nah, bisa berdoa minta kepada Allah supaya diberikan keteguhan seperti itu. Atau kisah-kisah yang bisa menginspirasi. Misalnya, kalau kita lihat beberapa ulama dulu kan yang kita kenal sebagai ulama di masa kita sekarang, beliau-beliau dulu ada orang yang sebetulnya aslinya jauh dari agama, terus kemudian bagaimana mereka bisa untuk istiqomah. Nah, kadang-kadang istiqomahnya itu ditempuh dengan cara banyak interaksi dengan guru-guru tertentu, banyak berada di lingkungan yang kondusif, banyak berada di dalam komunitas yang membantunya untuk berada dalam suasana seperti itu. Nah, itu yang kedua, kisah punya pengaruh yang besar. Lalu yang ketiga, kalau bisa pilih teman dan lingkungan yang kondusif. Ya, teman dan lingkungan yang kondusif untuk kita bisa istiqomah. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan supaya nanti kita tidak jalan sendiri, tapi kita juga terbantu, terbimbing oleh teman-teman yang sebenarnya sama-sama berjalan di jalan ini. Kalau kita berjalan sendirian, kita bisa jadi mungkin salah dalam menyimpulkan beberapa hal, gitu ya. Jadi kalau kita sudah nanti berjalan bersama-sama, kita akan menyadari, termasuk menyadari kekurangan, ya, dari kelemahan. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa membantu atau diajak bersama-sama, baik yang menciptakan lingkungan itu, atau kita melihat ada komunitas yang bisa membantu itu, maka kita bersama-sama mereka, insya Allah akan lebih buat kita bertahan. Misalnya ada teman-teman yang kalau itu grup, ya, ada grup yang kalau nge-share sesuatu di grup itu nggak ada ceritanya sesuatu yang nggak bermanfaat. Sesekali guyon, iya. Jadi guyonnya pun nggak ada guyon yang mengandung unsur dosa. Nah, itu berbeda dengan kalau yang kita masuk di grup, isinya nggak karuan. Kadang-kadang isinya yang tidak pada tempatnya. Nah, itu mungkin sarannya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustadz Ridwan, yang telah menjawab dari pertanyaan para mustami, ya, para hadirin. Mungkin karena waktunya juga sudah masuk waktu zuhur, mungkin sebagai penutup Ustadz mungkin disampaikan nasihat sebagai penutup kepada para mustafi. Ya, singkat. Jadi belajar yang kita lakukan kalau ingin sesuai dengan tuntunan, dan yang kedua sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita, adalah belajar yang dilakukan dengan bertahap dan urut. Selain
ada tuntunan, ada contoh juga. Yang kedua itu adalah cara kita supaya bangunan ilmu kita lebih kokoh. Mudah-mudahan kita mau dan siap untuk belajar yang bertahap dan berutin. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudara yang menyampaikan kalimat penutup nasihat bagi hadirin sekalian. Semoga pertemuan pada pagi hari ini, tabligh akbar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan menjadikan kita mendapatkan ilmu dan berkah untuk di kemudian harinya. Dari moderator kami cukupkan. Atas kekurangannya dan kesalahannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Amin dan Ustaz Ridwan Hamidi atas segala ilmu yang bermanfaat. Semoga dapat dihitung sebagai amal jariah untuk kita semua. Baik, selanjutnya para peserta sekalian dipersilakan untuk live group kemudian menunaikan sholat zuhur. Ini sebagai penutup dari kami, yaitu episode ke-8 adalah episode penutup untuk season 1 diskusi berjamaah di saya. Ini merupakan salah satu usaha kami pengembangan wacana pemikiran di kalangan generasi muda khususnya dan di kalangan umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kawan-kawan Rashidi Circle, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.